Jadi setelah tragedi kebakaran yang menimpa cewek gue 2 minggu lalu, perlahan gue berusaha menjauhi dia tanpa buat dia tersinggung. Gue inget waktu itu hari Minggu dan gue lagi tidur siang. Tiba-tiba HP gue bunyi telepon dari nomor gak dikenal. Orang di telepon itu ngabarin bahwa telah terjadi kebakaran hebat di kamar kos cewek gue. Dan sebagai orang terdekatnya secara lokasi, gue harus ngurus administrasi rumah sakitnya sementara. Awalnya itu gue kira itu cuma telepon penipuan ya. Sampai dia bilang nama lengkap cewek gue dan nomor kosnya. Dengan posisi panik, gue bergegas secepat yang gue bisa. Bahkan belum sempat mandi, jadi masih pakai baju seadanya. Gue sampai IGD dan benar berbaring lemas cewek di sana dengan luka bakar di sekujur tubuhnya. Lukanya terlalu parah sampai buat gue nggak ngenalin wajahnya. Bagian perut ke bawahnya memerah kehitaman dengan cairan darah dan nanah yang keluar dari berbagai pori-pori di tubuhnya. Bagian dada ke atasnya meleleh kayak coklat dipanasin. Bedanya ini bau busuk dan seluruh kulit wajahnya ngelupas. Di hari pertama dia dirawat intensif, dia nggak boleh dijenguk. Kita baru boleh duduk di sebelahnya di hari kedua. Di hari itu dia ngobrol banyak, mulutnya masih meleleh dan lidahnya malfungsi buat perkataannya susah dimengerti. Tapi yang gue dengar jelas adalah dia memohon sebesar-besarnya untuk gue nggak ninggalin dia setelah dia kehilangan wajah cantiknya. Dia memohon begitu memaksa sehingga keluar butiran air dari balik kelopak matanya yang udah melepuh yang sepertinya air mata. Pada saat itu sih gue memang udah agak hilang rasa tertarik ya. Ya lu ngerti lah, gue bisa pacaran sama dia karena paras cantik wajahnya. Tapi sekarang apa? Cuma daging matang tanpa kulit yang menutupi wajahnya. Namun tetap gue nggak jahat. Gue nggak pengen buat dia sedih. Gue berusaha menenangkan dengan bilang gue janji nggak akan ninggalin dia apapun keadaannya. Itu sampai 10 hari setelah dia dirawat, gue pulang ke rumah dan nggak akan lagi datang menemui dia. Jadi hari itu adalah hari terakhir gue bertemu dia. Malamnya perasaan sedih dan iba membanjiri hati gue. Namun gue tetap harus move on demi kebaikan kita bersama. Gue kira semuanya berjalan lancar, tapi enggak. Dia nggak mau kita pisah. Dia nggak mau gue ninggalin dia. Dia udah sayang sama gue katanya. Dan kata dia gue udah janji buat gak ninggalin dia. Gue berusaha diemin dan cuekin sekeras yang gue bisa. Namun dia terus-terusan ngerengek yang buat gue jadi risih. Dia minta gue datengin ke tempatnya. Oke, gue datengin, gue turutin, kita ketemuan. Dan di sana dia cuma nangis terus-terusan. Dia meluk dan nyium kaki gue memohon sebisa dia. Dia mencoba menutupi lukanya dengan menggunakan kain di seluruh tubuhnya dan berusaha semaksimal mungkin buat nggak kelihatan satu pun. Ya tapi tetap aja bagian muka kan tetap kebuka ya. Dan gue tetap risih ngeliatnya. Tapi hari itu gue mengalah. Gue mencoba mengerti perasaan dia yang masih belum menerima kenyataan ini. Nah, Kamis kemarin waktu gue lagi Netflixan sama crush baru gue di kosan, dia datang tanpa ngasih tahu, tiba-tiba ngetok pintu dan udah di depan aja. Gue masih ingin menjaga perasaannya ya, jadi gue berusaha nyembunyiin crush baru gue. Tapi crush gue nggak mau. Dia maksa gue buat kasih tahu kejelasan sejelas-jelasnya ke mantan gue itu. Gue menghela nafas dan membuka pintu. Di situ dia udah dalam posisi nangis. Kamu kok tega sih sama aku? Aku bisa-bisanya kamu ngajak cewek lain ke kos kamu. Gue berlutut dan pasrah di hadapan dia. Air mata gue mengalir deras di pipi gue. Maafin aku, maafin aku cuma pengen ngelupain kamu. Kenapa kamu mau ngelupain aku? Karena aku udah gak cantik kayak dulu? Jawab, buruan jawab. Air mata gue makin deras di situ, mengalir layaknya mata air yang tak ada habisnya. Gue berlutut, menundukkan kepala di bawah lututnya dan menjawab, karena kamu gak selamat, Yang.